Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hambali dengan NPM 2308 260246. Di sini saya akan membawakan materi untuk remediasi blog saya mengenai blog kardiologi saya mengenai sindrom koroner akut. Yang pertama kita masuk pada definisi dari sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut adalah sekelompok kondisi jantung yang terjadi akibat aliran darah ke otot jantung miokardium yang terganggu secara tiba-tiba dan parah. Biasanya disebabkan oleh ruptur plak aterosklerosis dan pembentukan bekuan darah trombus di arteri koroner. Dari definisi kita masuk ke gejala klinis. Yang pertama, ada gejala klinis seperti nyeri dada. Nyeri dada ini biasanya di bagian tengah dan bisa menjalar hingga ke lengan kiri, bahu, eh, eh, lengan kiri, punggung, serta rahang. Nyeri ini biasanya digambarkan seperti ditekan benda berat, diremas hingga terasa panas. Rasanya biasanya bisa berlangsung lama, datang dan pergi, dan seringkali membuat penderitanya sangat tidak nyaman atau cemas. Kemudian ada keringat dingin atau diaforesis, sesak napas, ada mual muntah. Mual muntah ini bisa kadang membuat orang bias terhadap pendiagnosaan dari penyakit ini. Dikarenakan mual muntah ini bisa jadi ke arah penyakit pencernaan. um, bukan dan dianggap bukan masalah jantung. Ada pusing atau singkup yang akibat aliran darah ke otak yang berkurang, palpitasi, yakni sensasi jantung berdebar-debar juga muncul, menandakan adanya gangguan irama jantung. Dan yang terakhir ada sesak napas. Sesak napas menjadi keluhan umum, apalagi saat melakukan aktivitas ringan, bahkan saat sedang istirahat. Selanjutnya, kita masuk kepada faktor resiko. Di faktor resiko ada 5. Yang pertama dislipidemia. Dislipidemia ini akibat kolesterol yang tinggi sehingga membuat arteri mudah tersumbat. Kemudian ada hipertensi, yakni tekanan darah yang tinggi, itu dapat merusak pembuluh darah. Selanjutnya ada diabetes mellitus, itu mempercepat kerusakan pembuluh darah, dan merokok itu memperparah dari rusaknya jantung dan mempercepat pembentukan dari bekuan darah atau trombus. Kemu- eh, Kemudian ada obesitas juga menjadi masalah karena membuat jantung bekerja lebih keras dan sering disertai tekanan darah yang tinggi, gula yang tinggi. Terakhir, kalau ada riwayat penyakit keluarga yang punya penyakit jantung, itu juga meningkatkan risiko kita. Jadi, meski ada kesadaran dari kita untuk menjaga hidup untuk berpola hidup lebih sehat. Kemudian kita masuk kepada diagnosis. Pada anamnesis klinis, kita dapat menemui seperti nyeri dada yang khas, ya ini seperti rasa ditekan, diremas di tengah dada, maksudnya menjalar ke lengan kiri, punggung, sehingga ke rahang. Kalau di pasien wanita, biasanya nyerinya bisa atipikal seperti rasa begah atau nyeri hulu hati. Kemudian ada gejala penyerta seperti sesak napas, keringat dingin, mual dan atau muntah, riwayat pribadi dan keluarga seperti hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi, merokok atau serangan jantung sebelumnya. Pemeriksaan fisik mungkin kita dapat menemukan tekanan darah tinggi atau rendah, nadi yang cepat, saluran jantung abnormal atau tanda gagal jantung seperti rongki, paru atau edema tungkai. Selanjutnya ada elektrografi EKG 218 yang dimana ini sebagai biomarker jantung yang penting untuk menentukan jenis ACS yang terjadi. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang lainnya seperti um, ekokardiografi, itu dapat kita temukan gangguan pada gerak gerak dinding jantung, itu penurunan fraksi ejeksi kurang dari 50%. Kemudian ada ronsen dada untuk menyingkirkan penyebab lain seperti nyeri dada yang disebabkan oleh pneumonia, diseksi aorta ataupun efusi pleura. Menilai tanda gagal jantung seperti kardiomegali dan edema paru. Selanjutnya dari diagnosis kita masuk ke etiologi. Di etiologi penyebab utama terjadinya sindrom koroner akut adalah gangguan pada pembuluh darah. Koroner, pembuluh darah yang menyuplai oksigen ke otot jantung. Gangguan ini sering kali disebabkan oleh plak aterosklerosis yang tidak stabil. Plak ini terbentuk dari kelumpukan kolesterol lemak dan sel radang di dinding arteri.
Saat plat menjadi tidak stabil dan mengalami ruptur atau erosi, isinya akan terbuka dan keluar pembuluh darah, memicu reaksi tubuh yang alami tetapi berbahaya. Dalam waktu singkat, tubuh bereaksi terhadap ruptur ini untuk membentuk trombus atau bekuan darah untuk sebagai respon terhadap ruptur tadi. Tetapi proses ini justru memperburuk keadaan. Trombus dapat menyumbat aliran darah ke otot jantung dan penyumbatan total terjadinya. Maka ada infak atau kematian jaringan jantung yang tidak bisa dihindari. Di samping itu ada juga kondisi disebut vasospasme koroner, yakni penyempitan mendadak pada arteri koroner tanpa adanya sumbatan plak. Meskipun lebih jarang, vasospasme ini bisa menjadi akibat stres emosional yang berat, awal-awal tertentu, gangguan fungsi endotel, um, lapisan dalam pembuluh darah. Vasospasme ini bisa muncul nyeri nyeri dada, serangan jantung dengan cara yang berbeda dari mekanisme plak. Kemudian ada klasifikasinya ada ST elevasi, ini biasanya gangguan secara uh, utuh atau penyumbatan total, STEMI tidak terjadi penyumbatan total, ada unstable angina, yakni kondisi aliran darah ke jantung itu terganggu tetapi belum menyebabkan kerusakan otot. Yang selanjutnya ada tata laksana seperti tata laksana awal itu kita akan memberikan um, Monaklo atau yang itu jembatan keledainya di mana yang pertama kita akan berikan morfin, kemudian oksigen, kemudian ada nitrogliserin atau ISDN, kemudian ada aspirin. Dari aspirin kita berikan clopidogrel untuk sebagai antiplateletnya. Untuk itu berfungsi sebagai anti bekuan darah. Kemudian dari tata laksana kita masuk ke pencegahan. Di pencegahan SKA atau sindrom koroner akut ya bisa dibagi menjadi dua pendekatan. Pendekatan eh, primer dan sekunder. Pencegahan yang primer dilakukan sebelum terjadinya serangan dengan fokus pada perubahan gaya hidup, manajemen seperti gaya hidup sehat seperti menjaga pola makan, rutin berolahraga, berhenti merokok, dan langkah ini bertujuan untuk mengurangi resiko terbentuknya plak sklerosis dan mencegah terjadinya serangan jantung pertama. Sementara itu, untuk pencegahan sekunder ditujukan untuk pasien yang sudah mengalami SKR. Pendekatan ini mencakup penggunaan obat-obatan jangka panjang seperti antiplatelet dan statin, serta pengendalian ketat terhadap faktor risiko kronis seperti diabetes dan hipertensi. Mungkin itu saja yang dapat saya bawakan. Ini referensi yang saya gunakan. Ada Lili, yakni Pathophysiology of Heart Disease, edisi ke-6, kemudian ada Kumar yakni Pathology Basic of Disease edisi ke-10 dan PubD edisi ke-6. Terima kasih. Itu saja dari saya Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.